Kali ini saya akan membawakan falsafah hidup daripada seorang tokoh dunia kelahiran Britania Raya. Pada umur 13 tahun dia mutasi atau migran bersama keluarganya, orang tuanya ke Amerika Serikat. Dia adalah Andrew Carnegie. Dia kelahiran 1835 di Britania Raya. Terus kemudian dia meninggal pada tahun 1919 di Massachusetts, Amerika Serikat. Nah, coba kita sekarang lihat riwayat hidup, bagaimana perjuangan hidupnya yang begitu keras. Mulai dari pindahnya dia ke Amerika Serikat, dia sudah mulai kerja. 13 tahun itu sudah mulai kerja, dia kerja di pabrik-pabrik sana. Dia pertama kerja di pabrik kereta api, di perusahaan kereta api, di pabrik baja, terus industri baja, terus berlanjut sampai dewasa. Akhirnya dia termotivasi dengan tempat bekerjanya itu. Akhirnya dia pada sekitar umur 70-an dia menjadi sukses sekali di bidang perkereta apian. Nah, dia termasuk 3 besar kaya dunia. Termasuk 3 besar terkaya di dunia waktu itu. Terus kemudian yang tercatat di sana adalah sebagai perkereta apian yang terbesar, dan kemudian sebagai industri baja yang terbesar. Nah, itu kesuksesan daripada Andrew Carnegie. Nah, sekarang coba kita lihat apa goodnya, apa falsafah hidupnya. Dia bisa sukses begitu, padahal dia artinya pindah itu tidak pendidikan terlalu tinggi sekali. Mungkin sambil dia bekerja dia baru sekolah lagi. Nah, quote-nya yang sempat saya baca bunyinya begini: tak tergantung kemampuan sendiri kalau kita mau sukses itu harus mengandalkan tenaga yang betul-betul terampil pada tempatnya, atau the right man in the right place. Jadi bagaimana caranya memimpin orang-orang pintar ini yang pada bidangnya itu good-nya dia. Good-nya itu falsafah hidupnya. Jadi dia tidak mengerjakan sendiri perusahaannya itu. Kalau perusahaannya segede itu dikerjakan sendiri, bagaimana dia mengatur waktunya? Kan tidak mungkin. Nah, dia memakai manajemen istilahnya, memakai orang-orang pintar sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau memang dia pintar di bidang keuangan dia taruh. Pintar bidang teknik dia taruh. Pintar arsiteknya dia taruh. Pintar di lapangan, taruh di lapangan. Nah, gitu istilahnya. Jadi kepintarannya dia dari segi kepemimpinannya itu, menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Nah, coba sekarang kita analisa kepemimpinan begini di Indonesia ini tepatlah, sudah banyaklah orang-orang berhasil dengan cara ini. Ya, kelihatannya kalau kita ingat kemarin bicara masalah Bob Sadino orang Indonesia yang terkenal, pendidikan cuma SMA, tapi dia terkenal sampai ke luar negeri, mempunyai perusahaan Kemcik. Mengapa demikian? Karena dia udah bilang, saya tidak pintar, saya orang bodoh, tapi saya bisa membayar orang-orang pintar untuk mengerjakan pekerjaan saya. Nah, itu berarti itu hampir sama dengan memakai falsafah hidupnya Andrew Carnegie ini. Kira-kira demikian. Artinya apa? Artinya dia mencari orang-orang pintar. Ya, kita aplikasikan sekarang di Indonesia punya quote-nya Andrew Carnegie ini. Dicari orang-orang pintar yang bisa ditaruh pada tempatnya masing-masing, the right man in the right place. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dia ahli keuangan, ditaruh di bagian keuangan, di bagian keuangan, mengembangkan keuangannya. Bagaimana cara mengembangkan uang? Tidak cuma sebagai bendahara kan menerima, membukukan, mengeluarkan uang. Kalau itu bukan ahli keuangan, itu namanya bendahara. Yang ahli keuangan itu adalah bagaimana caranya uang itu bisa berputar, bisa menimbulkan perputaran yang tinggi dan bisa menimbulkan hasil yang lebih banyak. Jadi maksudnya kalau keuangan itu pasif, diam saja, umpamanya ada tagihannya sudah sampai sebulan
dibiarin begitu padahal sudah jatuh tempo tidak diminta. Itu berarti apa? Kalau kita memakai kredit bank ya kita tetap bayar kredit bank, uang tidak masuk-masuk. Jadi kita kehilangan dana untuk bayar bunga bank. Nah, kalau keuangan itu pintar, segera begitu jatuh tempo langsung ditagih, harus masuk sesuai gitu juga, sekalian masuk uangnya. Nah, itu juga dia harus pintar mencari dana masyarakat. Dana masyarakat itu artinya dana kredit. Dari barang-barang yang dibeli itu banyak pakai kredit. Ya walaupun bunganya ada bunganya lebih tinggi sedikit, tapi diperhitungkan bunga itu masih lebih gede keuntungan kita. Nah itu bidang keuangan yang pintar namanya, itu mengolah dananya. Jadi tidak harus Andrew Carnegie-nya yang mengolah itu, tapi bagian keuangannya. Demikian juga sebaliknya di bidang lainnya, di bidang teknik, bidang teknik. Umumnya ini bidang bangunan. Bidang teknik itu mana pekerjaan yang cepat mendatangkan hasil, itulah dikerjakan sesuai proses, tapi juga tidak menyalahi proses, sesuai proses. Jangan sampai terlalu banyak barang beku tidak dipakai, banyak stok barang tidak dipakai, berarti kita menimbun utang yang kita timbun. Begitu sampai barang itu langsung dikerjakan, langsung diproduksi, langsung dijadikan prestasi, langsung dimintakan oleh bendahara, oleh bagian keuangan, langsung jadi duit. Nah itu yang benar tuh begitu. Itu juga bagian logistik dan lain sebagainya. Kalau semuanya sudah berjalan begitu, maka Andrew Carnegie itu menjadi sukses. Tidak salah dia menjadi 3 besar paling kaya dunia pada zamannya. Nah itulah, kalau kita mau sukses di Indonesia itu kita terapkan prinsip-prinsip Andrew Carnegie ini. Jadi jangan uang itu terlalu banyak memakan bunga, cepat dicairkan supaya cepat kita mendapat uang kembali untuk membayar bunga, dan bunganya jangan lebih besar daripada keuntungan kita. Kalau lebih besar sama aja dengan rugi gitu. Nah, begitulah yang saya bisa sampaikan saat ini. Semoga kita bisa manfaatkan. Mudah-mudahan terutama generasi muda kita bisa mencapai sasaran yang dituju dan keuntungan yang lebih. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.